kiamat. Maka sahabat ini menjawab, la syai'a ya Rasulullah, enggak ada illa uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul. Maka dari jawaban itu kemudian Rasulullah mengatakan, anta ma'a man ahbabtalahu, kamu pasti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Berarti itu jaminan Rasulullah ketika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa dikondisikan karena dengan anugerah Allah bisa bersama Rasulullah di surga nanti. Nah, tolak ukur kecintaan kepada Rasulullah yang paling real itu kan yang sering kita dengar itu di dalam surat Al-Ahzab itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada pada diri Rasulullah, ya, baik dirinya, wujudnya itu, datnya, maupun haliyahnya, itu menjadi suri toladan bagi kita. Nah, siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan? Yaitu orang yang cinta kepada Rasulullah. Buktinya apa cinta kepada Rasulullah? Liman kana yarjullaha. Satu, orang itu berharap ketemu Allah. Bisa Bapak Ibu ketemu Allah? Bu, bisa nggak ketemu Allah? Di mana? Iya, di surga. Berarti kan syaratnya mati dulu ya. Mati dulu, nunggu kiamat. Seenak-enaknya atau senikmat-nikmatnya kenikmatan surga, yang paling nikmat adalah ketika wajah kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan, ya, standar pertamanya adalah dia mau bertemu Allah. Berarti dia beriman kepada Allah dan berharap dia nanti posisinya bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumal akhirah, dan dia percaya kepada hari akhir. Dia ngerti ada pertanggungjawaban setelah kematian. Dia mengerti bahwa apa yang dilakukan di dunia bukan untuk permainan atau senda gurau, tetapi benar. Dia berharap kehidupan dunia supaya menjadi balasan yang terbaik di akhirat. Maka dia beramal baik ketika di dunia. Dan yang terakhir, wa dzakarallaha katsira, orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kayak kita nih, ini kita kan habis zikir nih. Habis ngapain? Sholat kan? Sedangkan sholat itu kan zikir yang paling besar kan? Wala dzikrullahi akbar, gitu kan? Dan benar-benar zikir kepada Allah itulah yang paling besar. Dan makna zikir di situ adalah as-sholat. Dan sholat itu adalah ciri orang zikir kepada Allah dengan zikir yang luar biasa. Nah, zikir itu Bapak Ibu ranahnya 3. Satu, zikir itu dengan menyebut lafal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, menyanjung Allah, itu namanya zikir. Itu ya. Baca subhanallah, walhamdulillah, kemudian baca la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu semua itu masuk kategori zikir. Yang kedua, ada kalanya dengan mengingat nikmat-nikmat Allah. Jadi kita nggak menyebut tuh lafal-lafal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tapi kita bertafakur betapa luar biasanya nikmat yang Allah kasih kepada kita. Itulah berarti pada saat itu kita sedang berzikir. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, ini yang sebenarnya zikir kita ini seharusnya ya, yaitu memposisikan kita, menetapkan diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada di dalam syariat Allah. Itu zikir.
mau kita di tempat kerjaan, mau kita di tempat tongkrongan, mau kita di keluarga, mau kita jadi apa, mau kita jadi posisi apa, selama saat itu kita tunduk kepada aturan syariat Allah, disitulah yang namanya kita berpikir. Bapak Ibu lagi kerja kan? Sekarang lagi kerja kan? Ya kan? Nah, ketika Bapak Ibu bekerja sesuai dengan syariat Allah, maka dari pagi sampai absen pulang Bapak Ibu termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Karena makna zikir yang paling utama adalah seluruh hidup dan kehidupan kita berada di dalam tatanan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah proklamir kita ketika sholat. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi zikir kepada Allah itu bukan hanya menyebut lafal Allah ini bukan, Pak. Bapak Ibu mengkondisikan diri taat kepada aturan Allah, itu namanya zikir. Walaupun mungkin lisan nggak menyebut nama Allah. Nah, kalau ditanya siapa manusia yang paling banyak berzikir? Bapak Ibu, siapa manusia yang paling banyak berzikir? Rasulullah. Maka wajar kalau mau menjadikan suri toladan, Rasulullah menjadi suri toladan, ya banyak berzikir. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu manusia yang paling banyak berzikir. Zikirnya Rasulullah bukan hanya pada waktu beliau melek, dalam keadaan kelihatan tidur aja Rasulullah itu zikir. Kan terkonfirmasi ya. Ketika suatu malam Rasulullah tidur, menurut Ibu Aisyah tuh tidur, matanya merem gitu.